Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini yang terdiri dari saya Isma Muslimah, lalu ada rekan saya Riko Saputra, Faris, dan Nabila Oktari Wibowo. Di sini kami akan menjelaskan atau mendemonstrasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan dalam Pemilihan Jurusan Kuliah menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Alasan kami memilih memakai metode SAW yaitu karena sederhana dan mudah digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada metode SAW itu sendiri. Simple Additive Weighting adalah salah satu metode yang paling sederhana dan efektif dalam sistem penunjang keputusan. Metode ini bekerja dengan menjumlahkan nilai dari setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW adalah metode yang membantu pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada identifikasi kriteria dan alternatif, yaitu menentukan alternatif misalnya jurusan kuliah dan kriteria seperti nilai akademik, minat, dan biaya. Seperti kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Yang kedua ada menyusun matriks keputusan dengan membuat tabel yang memuat nilai alternatif untuk setiap kriteria. Yang ketiga normalisasi matriks. Nilai dinormalisasi agar setara dengan rumus kriteria benefit dan kriteria cost. Kemudian yang terakhir ada hitung skor akhir menggunakan rumus ini. Kemudian alternatif dengan skor tertinggi adalah rekomendasi terbaik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur codingnya, di mana kami menggunakan CI3 untuk mendemonstrasikan web yang kami buat. Di dalam view sendiri ada beberapa codingan yang dimana terdiri dari add prodi, yang dimana kode ini fungsinya untuk menambah prodi yang kita tambahkan tadi, lalu add siswa, daftar prodi, menampilkan daftar prodi yang sudah kita tambahkan, lalu daftar siswa yang telah mengisi jurusan tadi, lalu data, edit prodi, yang dimana untuk mengedit prodi jika ada kesalahan, lalu edit siswa, bila siswa mengisi data jurusan atau nilai yang salah bisa mengedit. Lalu header ini, yang dimana header ini menampilkan beberapa item untuk memilih seperti daftar siswa, daftar program studi, dan tambah program studi. Lalu landing ini adalah halaman porto awal di mana terdiri dari beberapa deskripsi seperti foto, lalu keterangan dari website yang kami buat. Di CI3 sendiri bukan terdiri dari view saja, di mana di app ada controller lalu model. Di dalam model sendiri di sini kita masukkan nilai ekonominya, lalu jurusan, minat, nilai nilai, lalu prodi serta siswa. Untuk controller sendiri kita masukkan controller, di mana dia mengakses dari database seperti prodi, jurusan, minat, ekonomi, dan nilai. Untuk database sendiri kami menggunakan MySQL, lalu home controller ini menampilkan data add siswa, lalu landing, daftar siswa, edit siswa, dan update siswa. Kita langsung masuk saja ke sistemnya. Ini adalah sistem yang kita buat. Di sini ini adalah landing page kita. Landing page adalah tampilan depan dari website kita. Kemudian di sini ada juga prediksi jurusan. Prediksi jurusan ini adalah tempat untuk memprediksi jurusan nanti. Lalu di sini ada daftar siswa. Daftar siswa ini adalah daftar dari siswa yang telah memprediksi jurusannya. Lalu berikutnya ada juga daftar program studi. Daftar ini adalah daftar prodi yang ditambahkan oleh pengguna. Di sini tempat menambahkannya. Misalkan kita tambahkan dulu program studinya. Misalnya kita tambahkan teknik
Nah, di sini kita tentukan bobot dari nilainya. Misalnya matematika itu 0,3, lalu fisika 0,2, lalu ada kimia 0,2, biologi 0,2, TIK 0,2, dan bahasa Inggris 0,2, dan bahasa Indonesia 0,2. Lalu beban jurusan, misalnya di IPA 0,2, 0,2. Lalu ada beban minat juga. Lalu adalah beban ekonominya, misalnya dibagi 3. Lalu kita tambahkan. Oke. Maka di sini telah ditambahkan untuk prodinya. Nah, kemudian untuk prediksi jurusan, di sini kita dalam prediksi jurusan apa? Misalnya saya akan prediksi jurusan saya. Nah, di sini terdapat nilai. Jika ada nilai yang tidak ada ketika di sekolah sebelumnya, maka diisikan dengan nilai 0. Dalam matematika saya dapatkan 90. Lalu pada fisika saya karena IPS jadi saya nggak punya fisika. Lalu di kimia juga nggak ada, biologi juga nggak ada, TIK misalnya bahasa Inggrisnya sekitaran 85 dan bahasa Indonesianya sekitaran 88. Nah, jurusannya ini tentukan IPS, lalu minatnya ada di mana, komputer dan juga ekonominya. Nah, kemudian kita pilih prediksi. Maka di sini hasilnya menampilkan nama, jurusan, minat, dan ekonomi, serta hasil rekomendasi program studinya. Berdasarkan pertimbangan dari nilai, jurusan, minat, dan kondisi ekonomi siswa, maka siswa yang bernama Faris direkomendasikan untuk memilih program sistem informasi sebagai program studi yang diambil untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian inilah rincian rekomendasi dan alternatif program studi. Yang pertama, SI itu mendapatkan poin 78,06, lalu teknik disusul oleh teknik elektro mendapatkan 36,3, lalu teknik mancing dengan 33,32, lalu ada teknik pertambangan 31,5, lalu perawat 21,26 dan kedokteran 11,5. Di sini bisa dilihat dia sudah masuk ke daftar siswa. Selain bisa kita lihat di sini juga kita bisa dapat mengedit hasil nilainya. Misalnya tadi ada sedikit kesalahan. Misalnya di sini menjadikan 78. Nah, kita simpan. Jika sudah disimpan, maka bisa kita lihat kembali di sini. Jadi 77,92. Oke. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.